Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anakku. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan materi minggu kemarin. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, mari kita awali pertemuan ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelancaran, dan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, minggu kemarin kita sudah membicarakan tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar untuk mengelola negara. Pancasila sebagai groundslah, Pancasila sebagai fundamental norm. Itu artinya Pancasila sebagai dasar dalam mengelola negara ini. Untuk itulah kemudian minggu kemarin kita sudah berbicara tentang pengertian pemerintahan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Karena pemerintah inilah yang mengelola negara. Dan kita juga sudah berbicara tentang pembagian kekuasaan secara teoritik yang dikembangkan oleh Montesquieu dan John Locke. Yang kemarin juga sudah kita sampaikan, seolah-olah keduanya ada perbedaan, tapi sesungguhnya keduanya bisa diharmonikan. Teori trias politika yang dibangun oleh Montesquieu sesungguhnya adalah melengkapi teori yang sudah disampaikan oleh John Locke. Nah, sekarang bagaimana teori trias politika itu aplikasinya dalam pembagian kekuasaan di Indonesia? Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah teori trias politika itu secara murni dilaksanakan atau diaplikasikan atau menjadi praktek di Indonesia? Nah, itu yang perlu kita sampaikan, yang perlu kita bahas. Untuk itu judul pada pagi hari ini kita membicarakan tentang konsep pembagian kekuasaan di Indonesia yang mengerucut pada bagaimana pelaksanaannya atas dasar teori-teori yang sudah kita kaji itu. Mari kita lihat konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Kita awali dulu dengan prolognya, bahwa kenapa harus ada pembagian kekuasaan di Indonesia? Karena dalam praktek ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan oleh satu orang. Terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut dan otoriter. Dan ini dalam sejarah kekuasaan seringkali terjadi, atau yang seringkali disebut dengan abuse of power. Negara-negara yang sejarahnya adalah menggunakan monarki absolut, negara-negara yang dalam pelaksanaannya dikendalikan oleh seorang tiran, biasanya tidak menggunakan teori ini, karena maunya negara ini adalah terpusatkan pada kekuasaannya. Nah, bagaimana untuk menghindari agar yang demikian itu tidak terjadi? Agar pemusatan kekuasaan itu tidak terjadi, maka kemudian muncullah teori yang disebut dengan pemisahan atau pembagian kekuasaan. Sehingga ada kontrol keseimbangan antara lembaga pemegang kekuasaan. Jadi kekuasaan eksekutif dikontrol oleh kekuasaan legislatif, kemudian lembaga yudikatif adalah yang menegakkan aturan. Sehingga pemerintahan itu tidak hanya dikendalikan oleh satu kekuasaan. Pemerintahan itu tidak hanya didrive atau dikendalikan oleh
eksekutif. Nah, ini menjadi sangat menarik ketika kita berbicara tentang pembagian kekuasaan. Oke, kita lanjutkan. Pemisahan dan pembagian kekuasaan. Jadi ada dua istilah, separation of power dan division of power. Secara teori, ada perbedaan antara separation of power dan division of power. Jadi dua istilah ini yang dipakai oleh negara-negara yang ada di dunia. Jadi kalau separation of power, kekuasaan itu dipisah-pisah. Antara satu kekuasaan dengan kekuasaan yang lain, itu betul-betul disekat dengan rapat, sehingga antara satu kekuasaan dengan kekuasaan lain tidak saling mempengaruhi, tapi saling mengontrol. Berbeda dengan division of power. Jadi division of power itu ada 3 kekuasaan, tapi sesungguhnya 3 kekuasaan itu adalah pembagian. Sehingga antara satu kekuasaan dengan kekuasaan yang lain itu bisa jadi terjadi kerjasama. Nah, konsep separation of power ini adalah dipakai atau dipraktekkan di Amerika Serikat, di United States. Kalau division of power itu dipraktekkan di Indonesia. Sehingga dalam contoh undang-undang, kalau dalam sistem separation of power itu adalah legislatif yang merumuskan, yang menggagas. Tapi kalau di Indonesia division of power yang menerapkan sistem division of power, undang-undang itu adalah hasil kerja dari 2 kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Sangat memungkinkan inisiasi lahirnya undang-undang itu adalah di antara 2 lembaga ini. Bisa jadi inisiatif dari legislatif, bisa jadi inisiatif dari eksekutif. Dan kedua kekuasaan ini adalah duduk dalam satu meja untuk merumuskan, untuk melahirkan sebuah undang-undang. Jadi ini perbedaan antara separation of power dan division of power. Baik separation of power maupun division of power, dua-duanya ini adalah praktek dari teori trias politika. Jadi trias politika itu dalam penerapannya oleh masing-masing negara itu berbeda-beda. Jadi ada modifikasi-modifikasi tertentu oleh negara tersebut. Contoh tadi antara Amerika dan di Indonesia sudah berbeda. Di Amerika menggunakan separation of powers, tapi kalau di Indonesia adalah memakai division of power. Sekarang kita lihat. Ini sambil kita mengulangi materi yang kemarin sesungguhnya sudah kita sampaikan. Bahwa kekuasaan itu ada 2, ada kekuasaan horizontal dan ada kekuasaan vertikal. Saya ulangi, pembagian kekuasaan itu ada 2, pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan itu didasarkan atas fungsi lembaga-lembaga tertentu. Jadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, sekarang kita mencoba melihat bagaimana menurut Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Pembagian kekuasaan secara horizontal itu ada berapa kekuasaan? Pertama, ada kekuasaan konstitutif. Ya. Apa itu kekuasaan konstitutif? Yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan konstitutif ini mutlak hanya... Oke, saya ulangi.
kekuasaan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif ini adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Jadi mutlak ini merupakan kekuasaan yang dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan nanti tolong dibaca di pasal 3 ayat 1 ya. Undang-Undang Dasar 1945 yang di slide ini sudah ada. Kemudian yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Jadi kekuasaan ini dipegang oleh seorang presiden dan kabinet yang berdasarkan hak prerogatif itu adalah kewenangan presiden, yang di dalamnya ada menteri-menteri yang dipilih berdasarkan hak prerogatif yang dimiliki oleh seorang presiden. Kita lebih fokus pada bahwa presiden ini adalah pemegang kekuasaan eksekutif. Jadi dasar konstitusinya adalah pasal 4 ayat 1. Nanti dilihat lagi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Jadi kekuasaan ini dipegang oleh DPR dan itu ada di pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nanti tolong dibuka dalam Undang-Undang Dasar 1945 sambil mengingat-ingat, sambil lebih mempertajam lagi materi yang sudah kita bahas pada hari ini. Kemudian kekuasaan yang keempat adalah kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif ini dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebut dengan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ini menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Nanti dibuka pasal 24 ayat 2. Kemudian yang kelima adalah kekuasaan eksaminatif atau kekuasaan inspektif. Kekuasaan ini berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Nah, siapa yang menjalankan kekuasaan ini? Kekuasaan ini dijalankan oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Nanti dilihat di pasal 23 huruf E ayat 1. Sehingga dengan demikian, kekuasaan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Pertama ada kekuasaan konstitutif, yang kedua ada kekuasaan eksekutif, yang ketiga ada kekuasaan legislatif, yang keempat ada kekuasaan yudikatif, dan yang kelima adalah kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Ya. Nah, ini namanya pembagian kekuasaan secara horizontal. Nah, sekarang kita lihat. Kemudian yang keenam ada kekuasaan moneter, ya. Yang keenam ada kekuasaan moneter. Yaitu kekuasaan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter atau keuangan. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ini nanti dilihat di pasal 23 huruf D Undang-Undang Dasar 1945. Jadi 6 kekuasaan inilah yang disebut dengan kekuasaan horizontal. Ya, ada kekuasaan horizontal. Nah, bagaimana dengan pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkat pemerintahan daerah? Jadi,
berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu pemerintahan daerah, kepala daerah atau wakil kepala daerah, dan DPRD. Jadi pada tingkat provinsi itu. Kemudian pembagian kekuasaan yang berlangsung antara pemerintahan provinsi, gubernur, wakil gubernur, dan DPRD provinsi. Sedangkan pada kabupaten, pembagian kekuasaan antara pemerintahan kabupaten kota dan DPRD tingkat kabupaten. Jadi di tingkat pusat itu ada kekuasaan horizontal, di tingkat daerah juga ada pembagian kekuasaan horizontal. Nah, sekarang kita lihat pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan vertikal itu merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Itu kita lihat di pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang di situ secara jelas disebutkan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Ya, jadi ini pembagian secara vertikal, ya. Pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya. Ada pemerintahan pusat, kemudian di bawahnya ada pemerintahan provinsi, di bawahnya ada pemerintahan kabupaten. Dan itu dasar konstitusinya adalah pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dari pembagian kekuasaan secara vertikal itu tadi, maka kemudian muncul konsekuensi diterapkannya asas desentralisasi, yaitu pemerintahan pusat itu menyerahkan kewenangan pemerintahan kepada pemerintahan daerah otonom. Yang dimaksudkan dengan pemerintah daerah otonom di sini adalah provinsi dan kabupaten atau kota, untuk mengatur urusannya sendiri atau untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, dan moneter. Yang saya sebutkan itu tadi adalah mutlak itu kewenangan pemerintahan pusat. Nah, berakhirlah materi ini, dan sekarang tugas Anda adalah sebutkan lembaga-lembaga negara, ya, dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dasar hukumnya, ini adalah pasal-pasal Anda sebutkan. Kemudian tugas dan wewenangnya apa? Ya, saya ulangi lagi, tugas Anda adalah mencari lembaga negara, ya. Kemudian dasar hukumnya Anda mencari pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian tugas dan kewenangannya apa? Nah, kira-kira demikian materi yang kita bahas pada hari ini, yaitu konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Mudah-mudahan Anda semakin jelas untuk menerapkan teori trias politika yang disampaikan oleh Montesquieu. Dan mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih atas perhatiannya. Terus belajar dengan giat dan usir kemalasan-kemalasan itu, karena kemalasan itu adalah merupakan musuh utama seorang pelajar. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.